Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Nona Ibu. Hari ini Ibu akan menjelaskan kisi-kisi ulangan kita ya terkait dengan materi matriks KD 3.4 dan 4.4. Nah, ini poin-poin yang sudah Ibu persiapkan untuk kita bahas hari ini. Jadi, kisi-kisi soal yang Ibu bahas itu terkait dengan materi pengetahuan dan keterampilan, khususnya pada materi determinan, inverse, matriks ordo 2x2, dan ordo 3x3. Nah, untuk soal pengetahuan, itu hanya tipikal soal hitung-hitungan saja, sedangkan keterampilan itu di samping kalian harus menguasai konsep perhitungan matriksnya, kalian juga harus pandai-pandai menganalisis atau memahami soal cerita tersebut. Nah, sebelum kita lanjut, tentunya kalian harus punya basic ya, harus punya pemahaman materi sebelum materi determinan dan inverse. Seperti apa? Yang pertama, yang paling dasar yaitu apa itu matriks? Nah, matriks adalah susunan bilangan-bilangan ya yang diatur secara baris dan kolom. Kemudian apa itu elemen matriks? Adalah anggota-anggota atau bilangan-bilangan yang tersusun di dalam matriks. Kemudian apa itu transpose matriks? Yaitu konsep matriks yang mengubah anggota pada baris menjadi anggota pada kolom, atau sebaliknya anggota pada kolom dirubah menjadi anggota pada baris. Terus, apa syarat suatu matriks dapat dijumlahkan atau dikurangkan? Ya, tentunya jenis matriksnya harus sama, di mana ordonya harus sama. Jadi antara matriks yang satu dengan yang satunya itu harus memiliki ordo yang sama. Apa itu ordo? Ordo itu adalah ukuran matriks. Nah, untuk menentukan ukuran matriks itu berdasarkan banyaknya baris dan banyaknya kolom. Kemudian, apa syarat suatu atau kedua matriks dapat dikalikan? Misalnya ada matriks A dan matriks B mau dikalikan, maka syarat untuk kedua matriks itu harus banyak kolom pada matriks A itu harus sama banyak dengan baris pada matriks B. Ibu ulangi, syarat suatu matriks itu dapat dikalikan, di mana matriks A dengan B itu mau dikalikan, maka kolom pada matriks A itu harus sama dengan baris pada matriks B, sehingga nanti bisa kita coret kolom A dengan baris B, sehingga tinggallah baris A dan kolom B itulah yang menjadi ordo untuk hasil perkalian matriksnya. Mungkin biar lebih jelas bisa dilihat lagi di buku catatan kalian ya. Lanjut ke soal pembahasan nomor 1. Untuk soal nomor 1 ini berkaitan dengan soal keterampilan. Ini adalah jenis soal cerita, jadi kalian baca dulu, kalian pahami dulu, baru bisa dikerjakan dengan konsep matriks. Baik, sama-sama kita baca dan pahami. Siti dan teman-temannya makan di kantin sekolah. Mereka memesan 3 ayam penyet dan 2 gelas es jeruk di kantin sekolahnya. Tak lama kemudian, Benny dan teman-temannya datang memesan 5 porsi ayam penyet dan 3 gelas es jeruk. Siti menantang Amir menentukan harga 1 porsi ayam penyet dan harga es jeruk per gelas jika Siti harus membayar Rp70.000 untuk semua pesanannya dan Benny harus membayar Rp115.000 untuk semua pesanannya. Nah, di sini kita dapat memahami ya. Kita buat dulu apa yang diketahui dari soalnya. Di sini kita dapat memahami bahwa di sini ada 2 siswa yang sudah memesan. Jadi memesan 2 macam menu ya. Yang menu pertama itu makanannya,
ayam penyet dan minumannya es jeruk. Nah, jadi di sini Amir harus kita bantu ya, karena dia ditanya oleh Siti untuk menentukan harga satu porsi ayam penyet itu berapa dan harga es jeruk per gelasnya berapa. Jadi di sini kita bisa tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui yang pertama itu Siti memesan 3 ayam penyet. Nah, di sini kita anggap ayam penyet ini sebagai variabel X dan es jeruk per gelasnya kita anggap sebagai variabel Y. Jadi di sini Siti dia belanja atau memesan 3 ayam penyet dan 2 jeruk dengan harga 70.000. Terus Benny memesan 5 ayam penyet dan 3 gelas es jeruk. Nah, sama dengan 115.000. Nah, kalau kita lihat ini kan jenis persamaan linear dua variabel, variabelnya ada 2, yaitu ada X dan ada Y. Nah, karena di sini sudah ada 2 persamaan, maka ini bisa disebut dengan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, untuk soal ini udah pernah dibahas ya di tingkat SMP dan kelas 10 SMA, dimana untuk sistem persamaan linear dua variabel untuk mencari nilai X-nya berapa, Y-nya berapa, itu bisa menggunakan metode eliminasi dan substitusi ya. Boleh salah satunya eliminasi saja atau substitusi saja, atau boleh digabung keduanya. Nah, biasanya yang paling gampang itu kita menggunakan gabungan antara eliminasi dan substitusi. Nah, ini kalau kalau menggunakan eliminasi dan substitusi itu pasti akan dapat juga nilai XY-nya ya. Nah, di sini karena kita materinya matriks, kita gunakan konsep matriks di sini. Nah, pertama-tama kita buat dulu model matematika matriksnya. Nah, caranya kita buat dulu matriksnya. Nah, kita ambil koefisien 3 dan 5, koefisien si X ini ya menjadi kolom 1, 3, 5. Kemudian 2 dan 3 itu koefisien variabel Y kita jadikan kolom kedua, 2, 3. Kemudian kita buat kolom dari variabelnya X, Y. Terus kita buat lagi matriks kolom untuk nilainya. Untuk nilai harganya 70.000. Nah, jadi di sini yang ditanyakan soal itu kan variabel XY-nya, berarti sama aja kita kayak mencari matriks dari variabel XY. Nah, dengan demikian ini sama maksudnya dengan mencari inverse dari matriks yang di sebelah kiri, sehingga posisi inverse-nya juga di sebelah kiri. Jadi di sini kita tulis 3, 5, 2, 3 inverse. Kita kali dengan harganya 70.000 dan 115.000 gitu. Nah, kalau kita lihat model matematika seperti ini, ketika mencari kolom XY, kemudian ini ada inverse-nya, kemudian dikalikan dengan harga pesanannya. Nah, ini artinya kita bisa menyelesaikan soal cerita ini dengan konsep inverse. Nah, untuk awal-awal kita selesaikan dulu dengan metode determinan ya. Karena di sini order dari matriksnya itu order 2x2, maka kita menggunakan konsep determinan order 2x2. Nah, ini akhir dari caranya ya. Sekarang kita sama-sama kita selesaikan dulu. Yang pertama, kalau kita mau mencari variabel X, kita harus paham rumusnya itu adalah determinan X per determinan. Nah, apa yang dimaksud dengan determinan X? Yang dimaksud dengan determinan X itu artinya kita mencari determinan
dari angka-angka matriks tadi, ya, tadi kan itu 3, 2, 5, 3, ya kan? Jadi, yang di kolom pertama itu kan koefisien X. Jadi, koefisien X-nya diganti dengan harga, ya. Harga ayam penyetnya 70.000. Terus harga es gelasnya tadi. Bukan harga ayam penyetnya ya 70.000, tapi ini pesanannya Siti 70.000, kemudian pesanannya Bene 115.000. Nah, ini menggantikan posisi kolom 1 ya, koefisien variabel X tadi. Lalu kita tuliskan di sini kolom kedua, di mana kolom kedua ini adalah koefisien variabel Y di 2, 3. Nah, ini bukan tanda kurung ya, tapi seperti kayak tanda mutlak gitu, tapi ini bukan tanda mutlak, ini artinya determinan. Kalau determinan berarti ini maksudnya kita harus kalikan anggota diagonal utama dan kalikan anggota diagonal samping lalu dikurang. Nah, konsepnya adalah DU dikurang DS. Hasil perkalian diagonal utama dikurang dengan hasil perkalian diagonal samping. Jadi sama-sama kita kalikan. Ini 70.000 kalikan 3 itu sama dengan 210.000 dikurang dengan 2 kali 115.000. Jadinya 230.000. Nah, di sini sudah kelihatan. Nah, kalau ini kan dia digabung ya, langsung digabung. Jadi seperti ini, DX per D gitu. Nah, kemudian kita cari hasilnya. Jawabannya adalah negatif 20.000. Nah, itu untuk DX-nya. D-nya belum kita cari tadi. Jadi kita cari dulu. Untuk D, itu kan memang anggota matriks dari koefisien X dan Y tadi. Dari 3, 2, 5, 3. Dikalikan determinan utama, diagonal utama, 3 kali 3 9, dikurang diagonal sampingnya 2 kali 5 10, jadi min 1. Sehingga untuk variabel X itu hasil dari DX dibagi dengan hasil D. Jadinya min 20.000 dibagi min 1. Min bagi min positif. Jadi jawabannya positif 20.000. Dapatlah harga untuk seporsi ayam penyet. Tuh. Sampai di sini paham ya untuk mencari variabel X. Nah, sekarang kita mencari variabel Y. Nah, untuk mencari variabel Y sama kayak si X tadi, berarti jadinya DY per D. D-nya tadi sudah dapat, di sini min 1. Sekarang kita cari DY-nya. Jadi determinan dari 3, 5, ini koefisien X ya, di kolom 1 tetap, yang kita rubah sekarang yang kolom 2, kita ganti dengan harga 70.000, 115.000. Sama seperti tadi ya, dikali di kolom utama dan di kolom samping, kita kali 3 dengan 115.000, hasilnya 345.000, dikurang dengan di kolom samping 70.000 kali 5, 350.000, hasilnya negatif 5.000. Tinggal kita substitusikan ke Y, ke persamaan Y. Jadi sama dengan min 5.000 dibagi tadi D-nya itu min 1, jadi min bagi min positif, jawabannya 5.000. Jadi 5.000 ini untuk harga es jeruk per gelas. Gitu. Sampai sini paham ya anak ibu? Insya Allah paham ya. Jadi kita sudah bisa dapat menyimpulkan bahwa untuk harga ayam penyet satu porsinya itu 20.000 dan harga es jeruk untuk satu gelasnya itu 5.000. Gitu. Oke, kita
Lanjut untuk soal berikutnya. Nah, sebelum itu kita dapat tampilkan kesimpulannya di sini. Ya, kita bisa ambil kesimpulan. Jadi kalau untuk determinan matriks order 2x2 itu cukup dikalikan diagonal utama dan diagonal samping, lalu diagonal utamanya dikurangkan dengan diagonal samping. Artinya hasil perkalian diagonal utama kita kurangkan dengan hasil perkalian diagonal samping gitu. Lanjut untuk soal nomor 2. Ini adalah jenis soal pengetahuan karena di sini cuman kita berhitung ya. Di sini dituntut untuk berhitung dengan tepat dan cepat. Nah, kebetulan di sini itu soalnya kita disuruh membuktikan atau menunjukkan bahwa determinan A dikali B itu sama dengan determinan A dikalikan dengan determinan B. Berarti kita harus cari perkalian A dengan B dulu, nanti hasil perkaliannya baru dicari determinannya. Kemudian setelah lagi cari determinan A-nya, cari determinan B-nya. Pertama kita kalikan dulu matriks A dengan B. 4, 5, 2, 6 dikali dengan 1, 2, 3, 4. Nah, untuk perkaliannya konsepnya adalah baris dikali kolom ya. 4, 5 dengan 1, 3 berarti 4 kali 1 tambah 5 kali 3. 4 kali 1 4 ditambah 5 kali 3 15. Terus 45 dengan 24 letaknya di posisi kedua ya, karena 24 itu letaknya di kolom 2, jadi hasilnya juga harus di kolom 2. Berarti 4 dikali 2 8 ditambah 5 kali 4 20. Kemudian selanjutnya baris yang kedua dengan kolom 1, 2 kali 1 2 ditambah 6 kali 3 18. Terus baris 2 dikalikan kolom kedua, 2 kali 2 4 ditambah 6 kali 4 24. Jadi A kali B nya itu hasilnya adalah 19, 28, 20, 20 dan 28. Nah, karena kita ingin mencari nilai determinan AB, yaudah kita cari determinan AB. Jadi determinan AB diagonal utama kalikan dikurang dengan diagonal samping. 19 dikali 28 hasilnya berapa hasilnya? Coba dicari. 19 kali 28 bisa dicari. Nah, setelah dicari hasilnya ada 532 dikurang dengan diagonal samping 560 sama dengan berapa? 28, tapi negatif ya. Nih, negatif 560 di belakangnya, jadi jadinya di sini negatif 28. Lanjut, kita mencari determinan A. Berarti 4 dikali 6 24 dikurang 5 kali 2 10. Jadi jawabannya 14. Kemudian cari determinan B lagi. 1 dikali 4 4 dikurang 2 kali 3 6, jadi negatif 2. Nah, katanya determinan A dikali determinan B katanya sama dengan determinan A kali B. Nah, kita lihat apakah sama. Ternyata sama ya. Determinan A itu 14 dikali dengan determinan B itu negatif 2. Jadi hasilnya negatif 28 juga. Sehingga terbuktilah ya, kita berhasil menunjukkan bahwasanya determinan A dikali B itu sama dengan determinan A dikali determinan B. Sampai sini paham? Paham ya? Ini kunci jawaban yang tadi ya, yang sudah Ibu jelaskan. Terbukti benar. Jadi benar bahwa ini. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, sebelum itu kita kesimpulan dulu. Nah, ini kesimpulannya. Determinan A itu boleh ditulis dengan kayak tanda mutlak A, tapi ini bukan tanda mutlak maksudnya, tapi adalah nilai determinan ditujukan dengan det B itu sama dengan ini. Berarti kalau determinan AB itu sama dengan determinan A dikali dengan determinan B. Nah,
Untuk menguji kemampuan kamu semua, bisa kerjakan soal tantangan ini. Nah, selidiki apakah determinan A dikali B dikali C itu sama dengan determinan A dikali determinan B dikali determinan C. Untuk setiap matriks A, B, C itu berordo n kali n, berarti banyak baris dan banyak kolom itu sama. Terus jika matriks A adalah matriks persegi dan K adalah skalar, coba telusuri nilai determinan matriks KA. Nah, di sini Ibu perjelas maksud dari nilai determinan matriks KA itu seperti ini. Misalnya K dikali dengan A, itu determinannya apakah sama dengan K dikali determinan A, atau malah karena ini A itu ordo 2 kali 2, berarti nanti jadi K kuadrat kali determinan A, apakah akan sama dengan yang ini, yang mana jadinya determinan KA ini sama dengan yang mana, K dikali determinan A atau K kuadrat dikali determinan A. Nah, silakan dibuktikan di buku catatannya. Lalu kirimkan foto ya setelah kalian menuliskan nama dan kelas di buku catatannya ya, di lembaran jawaban kalian. Untuk kedua soal tantangan ini, setelah itu kirimkan fotonya japri Telegram saja. Bisa dipahami ya. Untuk uji kemampuan kalian, yaitu Ibu ambil nilainya, bisa dipahami ya. Jangan lupa dikirimkan japri Telegram tepat waktu. Lanjut untuk soal nomor 3. Ini juga merupakan kategori soal keterampilan, karena di sini adalah soal cerita yang harus kita baca, kita pahami, kita analisa dulu ya apa maksudnya, dan setelah kita paham kita bisa menentukan metode apa yang bisa kita gunakan. Sama-sama kita baca dan kita pahami. Sebuah perusahaan penerbangan menawarkan perjalanan wisata ke negara A. Perusahaan tersebut mempunyai 3 jenis pesawat, yaitu Airbus 100, Airbus 200, dan Airbus 300. Setiap pesawat dilengkapi dengan kursi penumpang untuk kelas turis, ekonomi, dan VIP. Jumlah kursi penumpang dari 3 jenis pesawat tersebut disajikan pada tabel berikut. Nah, ini kategori kelas turis dan kursinya, jumlah kursinya di setiap masing-masing pesawat ini dia sudah tertera ya. Kelas ekonominya berapa dan kelas VIP-nya sudah tertera di sini. Kemudian, perusahaan telah mendaftar jumlah penumpang yang mengikuti perjalanan wisata ke negara A seperti pada tabel berikut. Nah, jadi ini jumlah penumpangnya yang akan berangkat gitu ya, menggunakan ketiga jenis pesawat ini. Nah, untuk masing-masing kelas turis itu jumlah penumpangnya 350 orang, kelas ekonominya 180 orang, dan kelas VIP-nya 206 orang. Pertanyaannya, berapa banyak pesawat yang harus dipersiapkan untuk perjalanan tersebut? Nah, berarti di sini kita harus mencari berapa banyak pesawat Airbus yang dipakai. Airbus 100, Airbus 200, dan Airbus 300 itu berapa buah pesawatnya gitu ya. Nah, kalau dari soal ini bisa kita pahami ya, bisa kita buat dalam bentuk matriks. Kita buat dalam bentuk matriks. Kita ambil semuanya ini angka-angka yang di tabel ini menjadi matriks order 3x3, 50, 30, 32, kolom satunya, kolom 2 itu 75, 45, 50, kemudian 40, 25, 30 dikali dengan matriks kolom variabel ya X, Y, Z. Kenapa ditulis X, Y, Z? Karena ini X itu mewakili jenis Airbus 100, pesawat Airbus 100, Y itu pesawat Airbus 200, dan Z itu adalah pesawat Airbus 300. Kemudian sama dengan jumlah semua penumpang di kelas turisnya itu ada
305, kelas ekonomi 185, dan kelas VIP itu 206. Nah, di sini karena yang ditanya di soal itu adalah berapa banyak pesawatnya, berarti kita harus mencari X, Y, Z. Berarti karena ini di sebelah kiri, matriks dari banyak kursi, ya jumlah kursi setiap pesawat, maka di sebelah kiri juga inverse-nya. Kan ini dia di sebelah kiri, kalau dipindahkan ke kanan kan jadi inverse, cuman posisi inverse-nya itu di sebelah kiri dari jumlah penumpang. Nah, 305, 185, 206. Nah, seperti ini model matematikanya. Ya, ini artinya apa? Soal ini bisa juga diselesaikan dengan metode inverse. Nah, untuk metode inverse nanti kita bahas di tahap terakhir. Sekarang kita selesaikan dulu dengan metode determinan. Dimana untuk mencari determinannya kita gunakan rumusnya tadi. Untuk mencari X berarti cari determinan X dulu dibagi dengan determinannya. Mencari Y berarti DY per D. Mencari Z berarti DZ per D. Nah, berarti kita harus cari determinan D nya dulu, dimana determinan D nya itu diambil dari matriks jumlah kursi, ya. Kita cari dengan metode determinan Sarus. Nah, seperti ini metode Sarusnya. Nih, kita buat jadi determinan, ya, bukan matriks lagi, tanda kurungnya diganti jadi ini seperti tanda mutlak ini. Ini angka-angkanya tetap, ya, 50, 75, 40 di sini tuh dipindahkan. Terus 30, 45, 25, 32, 50, 30 nih dipindahkan ke sini. Kemudian untuk metode Sarus kita ulang kembali angka-angka yang ada di kolom 1, letakkan di sebelah kanannya ini seperti ini, ya. Seperti ini. Terus yang 75, 45, 50-nya ini kan di kolom 2, diletakkan di sebelahnya ini. Di sini, nah ini baru kita tentukan diagonal utama dan diagonal sampingnya. Jadi diagonal utama dikalikan angkanya, nanti kemudian dikasih tanda tambah seperti ini. Nih, seperti ini, ya. Terus yang diagonal samping dikali juga. Nah, hasil perkaliannya di tanda kurang kayak gini. Lebih tepatnya diterapkan seperti ini, jadi kurang hasil perkalian, kurang hasil perkalian, kurang hasil perkalian, seperti itu. Nanti hasil perkalian ini setelah ditambah dikurang, dapatlah jawabannya negatif 100. Itu. Biar lebih jelas, boleh kalian cari berapa aja ini hasil dari setiap angka-angka dalam kurung ini. Setelah ditambah dikurang, hasilnya min 100, ya. Di sini Ibu nggak akan bahas, mengingat masih ada 2 soal lagi yang belum selesai dibahas. Kita lanjut. Nah, terus di sini. Nah, ini yang tadi yang Ibu bilang tadi DX, yang ini determinannya. Yang ini DZ, yang ini determinannya. Yang ini DY, yang ini determinannya. Jadi untuk membuktikan ini DX itu hasilnya min 300, Y itu min 100, dan DZ nya itu min 200, ia menggunakan metode Sarus tadi. Nah, di sini Ibu hanya akan membuktikan atau menemukan nilai DX saja. Untuk DY dengan DZ itu silakan kalian cari sendiri, ya.
Nah, kalian harus berusaha mengulang kembali untuk menemukan jawaban dari DY dan DZ. Nah, kita lanjut. Untuk mencari DX, berarti itu determinan dari yang koefisien kolom X ya. Kolom koefisien X-nya itu diganti dengan banyaknya penumpang. Jadi penumpang turis 305, ekonomi 185, VIP 206. Kemudian baru diisi dengan kolom 2 dan kolom 3, di mana angka-angkanya itu berasal dari jumlah kursi 75, 45, 50, 40, 25, 30. Kemudian kita ulang kembali angka-angka yang ada di kolom 1 dan kolom 2 ini. Di 305 diulang, 185, 206, kemudian 75, 45, 50. Kemudian baru kita cari diagonal utamanya. Nah, serong ya, serong kanan, diagonal utama. Nah, kita cari dulu hasilnya. 305 kali 45 kali 30 berapa? 305 dikali 45 dikali 30, hasilnya 41150 tambah dengan 75 kali 25 kali 206, 386 250 tambah 40 dikali 185 dikali 50, 370.000. Kemudian baru kita cari lagi yang diagonal samping kita dari ujung ini ya, dari belakang ya. Diagonal samping kurang. Kemudian kita kurangkan 75 kali 185 dikali 30, hasilnya 416 250.000 kurang 305 dikali 25 dikali 50, 381 250 kurang 40 dikali 45 dikali 206. Jawabannya 370.800. Terus kita jumlahkan dulu ini hasilnya, baru kita kurangkan. Terbukti hasilnya itu min 300 ya. Jadi min 300. Nah, sesuai dengan yang di kunci jawabannya. Jadi jawabannya ini min 300 untuk yang DX. Nah, sehingga X-nya tinggal dibagi aja DX-nya dengan D. Min 300 dibagi dengan min 100 tadi. Jadi positif 3 gitu. Jadi ini untuk jenis pesawat Airbus 100. Ada 3 buah pesawat Airbus 100 yang digunakan. Dengan cara yang sama ya, dengan cara yang sama akan mendapatkan variabel Y-nya 1 dan variabel Z-nya 2. Dengan demikian dapat disimpulkan nanti semua itu pesawatnya ada 6 ya. Ada 3 pesawat Airbus 100, ada 1 pesawat 200 dan ada 2 pesawat Airbus 300. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Untuk soal nomor 4 ini juga kategori pengetahuan karena cuma berupa hitung-hitungan. Nah, di sini soalnya bisa kita lihat ya. Ini soalnya ada matriks 3253 dikali dengan XY sama dengan 70.000, 115.000. Ini sama dengan soal yang cerita nomor 1 tadi, yang ayam penyet dan es jeruk tadi ya. Ini metode inverse
Kalau tadi kan di awal kita gunakan metode determinan, sekarang kita menyelesaikan soal nomor 1 dengan metode inverse. Jadi bisa kita buat anggapan ya, untuk matriks 3, 2, 5, 3 ini adalah matriks A. Sedangkan yang XY itu adalah matriks X. Sedangkan yang untuk matriks harga dianggap dengan matriks B. Jadi di sini tugas kita kan mau mencari harga seporsi ayam penyet dan segelas es jeruk. Jadi kita mau cari nilai XY kan. Berarti sama aja kita kayak mencari matriks X. Jadi kalau mau mencari matriks X, kita memindahkan matriks A ke kanan. Karena posisi A itu di sebelah X, ketika dipindahkan ke ruas lain, dia tetap di sebelah kiri, cuman dia berubah status jadi inverse gitu. Jadi A inverse dikali B, ini rumusnya. Sehingga di sini tugas kita mencari A inverse, di mana rumus A inverse yang kita ketahui adalah 1 per determinan A dikali join A gitu. Kemudian kita cari determinan A-nya dulu dengan cara yang sama ya, kita ubah seperti ini. Ini kita ubah aja langsung ke bentuk determinan yang ada anggotanya langsung. Jadi kita tahu ya 3 kali 3 9 dikurang dengan 2 kali 5 10. Jadi jawabannya adalah min 1 untuk determinan A-nya. Kemudian untuk adjoin, kalau adjoin itu dari matriks asalnya ini yang kita rubah, diagonal utama itu ditukar. Berhubung di sini angkanya sama-sama 3, ditukar pun nggak akan ngaruh, dia tetap 3 ya. Jadi sebenarnya memang harus ditukar ya, ditukar ini udah ditukar, cuman karena angkanya sama dia tetap 3. Sedangkan di kanan samping itu 2 dan 5 nya harus ditambahkan negatif depannya, artinya dikalikan negatif. 2 kali negatif jadi negatif 2, terus 5 dikali negatif jadi negatif 5. Inilah adjoin, yang ini adjoin ya. Baru dikalikan dengan B. Nih, dengan B, di mana B itu adalah matriks harga tadi 70.000 dan 115.000. Kemudian matriks adjoin dikalikan dengan matriks harga. Konsepnya adalah baris dikali kolom. Baris dikali kolom. Berarti baris pertama kalikan kolom ini. Berarti 3 dikali 70.000 tadi 210.000 dikurang 2 kali 115.000 itu 230.000, didapatnya negatif 20.000. Terus negatif 5 dengan 3 ini kan baris kedua, dikalikan dengan kolom ini, kolom harga. Jadi negatif 5 kali 70.000 itu negatif 350.000 ya kan, ditambah dengan 3 kali 115.000 345.000. Jadi jawabannya negatif 5.000. Karena 1 per min 1 itu adalah min 1, dikalikan ke dalam kolom ini jadi positif. Angka-angka ini kolomnya jadi 20.000 dan 50.000. Nah, jadi 20.000 dan 5.000 ini adalah hasil dari kolom X dan Y ya, matriks X dan Y. Dengan demikian dapat disimpulkan X-nya di atas, 20.000 di atas, berarti 20.000 itu adalah nilai X, Y di bawah, 5.000 juga di bawah. Dengan artian apa? 5.000 ini adalah nilai Y, di mana X itu adalah harga seporsi ayam penyet dan Y ini adalah harga segelas es jeruk. Gitu. Di sini makin jelas ya. Bisa kan kedua cara ini, cara determinan dan cara inverse-nya untuk ordo 2x2 ya, itu masih mudah ya, determinan dan inverse-nya. Tinggal diulang-ulang aja, dilatih. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan dari soal nomor 4. Nah, dari soal nomor 4 kita dapat menyimpulkan bahwa misalkan A sebuah matriks persegi dengan ordo n kali n, berarti banyak baris dan kolomnya sama, di mana n ini adalah elemen natural, di mana natural ini adalah simbol dari bilangan asli. Nah, jadi n di sini adalah natural, dari bahasa Inggris ya, bilangan asli. Kemudian kalau matriks A ini dia memiliki determinan A-nya tidak sama dengan 0, berarti dia disebut dengan matriks non-singular. Diulangi lagi, kalau matriks A-nya memiliki nilai determinan yang tidak sama dengan 0, maka disebut dengan matriks non-singular. Sedangkan matriks A
yang determinannya sama dengan 0 akan disebut dengan matriks singular. Jadi kalau non berarti dia tidak sama dengan 0 determinannya. Kalau singular berarti determinan A-nya itu sama dengan 0. Terus A pangkat min 1 ini dibacanya inverse matriks A. Jika hanya jika A dikali inverse matriks A sama dengan inverse matriks A kali A itu sama dengan matriks identitas. Masih ingat kan bentuk matriks identitas itu gimana? Matriks persegi ya, ordonya sama, cuman diagonal utamanya itu bernilai 1. Selain dari diagonal utama itu 0. Bisa kita tulis ya seperti ini untuk matriks identitas ordo 2 kedua. Jadi diagonal utamanya 1 diagonal sampingnya 0 gitu maksudnya. Kalau identitas yang ordo 3 kali 3, nanti kalau ditulis jadinya diagonal utamanya 1 1 1. Selain dari diagonal utama dia tuh 0. Nah, kayak gini. Gitu. Bisa dipahami ya? Insya Allah pasti bisa. Lanjut soal yang terakhir, itu soal nomor 5. Ini juga adalah soal keterampilan, karena ini soal cerita yang butuh penalaran ya, analisis. Ini sama-sama kita baca. Agen perjalanan Sumatra Holidays menawarkan paket perjalanan ke Danau Toba, yaitu menginap di Inna Perapat Hotel, transportasi ke tiap tempat wisata, dan makan di Senggalang restoran. Nah, paket perjalanan yang ditawarkan yaitu paket 1 terdiri dari 4 malam menginap, 3 tempat wisata, dan 5 kali makan dengan biaya Rp2.030.000. Paket 2 dengan 3 malam menginap, 4 tempat wisata, dan 7 kali makan dengan biaya Rp1.790.000. Dan paket 3 dengan 5 malam menginap, 5 tempat wisata, dan 4 kali makan dengan biaya Rp2.500.000. Berapakah biaya sewa hotel tiap malam, transportasi, dan makan? Nah, setelah kita baca, kita dapat pahami ya, soal ini merupakan soal sistem persamaan linear 3 variabel. Kenapa dibilang 3 variabel? Karena di sini yang ditanyakan itu ada 3 jenis biaya, dari sewa hotel tiap malam, kemudian transportasi, dan makan. Berarti kita bisa anggap aja yang biaya sewa itu si X, terus transportasi itu Y, dan biaya makan itu adalah Z. Nah, sama-sama kita tentukan sistem persamaan linear 3 variabelnya. Yang pertama dari paket 1, ditulis untuk paket 1 itu ada 4 malam menginap berarti 4X, 3 tempat wisata berarti 3Y, dan 5 kali makan berarti 5Z. Ditulis 4X ditambah 3Y ditambah 5Z, total biayanya semuanya ada Rp2.030.000. Rp2.030.000. Kemudian untuk paket 2, tulis untuk paket 2 itu ada 3 malam menginap, 4 tempat wisata, dan 7 kali makan. Kemudian kita tulis 3X ditambah 4Y tambah 7Z sama dengan Rp1.790.000. Kemudian untuk paket 3 5 malam menginap, 5 tempat wisata, dan 4 kali makan. Jadinya 5X ditambah 5Y ditambah 4Z sama dengan total ini Rp2.500.000 gitu. Nah, inilah dia SPLTV-nya. SPLTV. Kalau menggunakan metode yang pernah dipelajari di kelas 10 SMA, ini menggunakan metode eliminasi kan? Menggunakan metode eliminasi dan substitusi, di mana ini sangat membutuhkan waktu yang cukup lama ya, tergantung kecepatan kita menulis dan berhitung. Nah, maka kita gunakan saja metode matriks ya. Salah satunya itu metode determinan. Ini akan lebih cepat untuk menyelesaikan soal SPLTV. Nah, jadi kita buat seperti ini. Pertama kita buat dulu model matematika matriksnya. Ini angka-angka tadi ya, dari menginap, transportasi, dan juga biaya makan. Kemudian ini X, Y, Z mewakili dari biaya menginap,
transportasi dan biaya makan, dan ini total dari setiap paket. Ini paket 1, ini harga paket 2, ini harga paket 3. Kemudian dengan konsep determinan sarus, kita cari dulu determinan dari matriks yang ini. Nah, seperti ini. Setelah diulangi kolom 1 dan kolom 2 seperti ini, ya, seperti yang di layar ini, maka dengan mengalihkan determinan, dengan mengalihkan diagonal utamanya, ya, kemudian diagonal sampingnya, dapatlah jawabannya itu negatif 32. Nah, untuk mencari nilai X, berarti itu rumusnya dx dibagi D. Untuk mencari dx berarti koefisien atau angka-angka yang dalam kolom 1 diganti dengan harga, ya, dengan harga. Setelah digunakan metode sarus, dapatlah jawabannya 12.800.000 untuk dx. Terus dibagi dengan negatif 32 tadi determinannya, dapatlah jawabannya itu 400.000. Ya, lanjut. Untuk Y, berarti untuk DY juga sama, berarti DY dibagi D dengan cara yang sama, itu kolom 2 yang ada di sini di matriks asalnya diganti dengan angka harga, ya. Terus nanti setelah digunakan dengan metode sarus, dapatlah jawabannya 1.920.000. Lalu dibagi dengan negatif 32, dapatnya 60.000. Selanjutnya yang terakhir itu DZ dibagi D untuk mencari nilai Z. Nah, untuk mencari DZ berarti itu angka yang ada di kolom 3 pada matriks asal diganti dengan matriks harga. Ya, bukan matriksnya, ya, tapi diganti dengan anggota pada matriksnya, yaitu harganya ini. Terus dengan metode sarus dapatlah jawabannya 1.600.000. Di sini Ibu tidak akan menjelaskan detail, ya, tidak mencari detail. Ibu yakin dan percaya kalian bisa dengan sungguh-sungguh menemukan jawaban-jawaban ini. Nah, 1.600.000 dibagi dengan negatif 32, itu jawabannya 50.000. Dengan demikian kita dapat mengambil kesimpulan untuk biaya hotel tiap malamnya itu 400.000, transportasinya itu 60.000, dan biaya makannya 50.000. Itu, ya, bisa dipahami semua? Bisa, ya. Insyaallah kalau diulang terus pasti bisa. Nah, selanjutnya pembahasan kita tuh menyelesaikan soal nomor 5 itu dengan metode kofaktor, ya. Ini sejenis kayak inverse, ya. Nah, metode kofaktor ini itu adalah metode inverse-nya, matriks ordo 3x3. Jadi dari matriks asalnya tadi kita harus menentukan kofaktor 11, kofaktor 12, kofaktor 21, kofaktor 13, kofaktor 23, dan seterusnya sampai kofaktor 3x3. Nah, seperti ini. Nah, apa yang maksud dengan kofaktor 11? Ini artinya baris 1 dan kolom 1 itu anggota-anggotanya dicoret. Nah, jadi yang diambil itu hanya angka yang tidak dicoret. Ini contohnya untuk kofaktor 1 itu dapatnya 4754. Terus di sini wajib, ya, dia -1 pangkat gitu. -1 pangkat 1 tambah 1. Nah, 1 tambah 1 itu diambil dari indeks dari kofaktornya. Banyak barisnya 1, banyak kolomnya 1. Artinya ini kan menunjukkan baris ke-1, kolom ke-1. Nah, 1 tambah 1 kan dari 2. 2 itu bilang genap. Jadi negatif 1 kalau dipangkatkan genap, dia jadi positif. Gitu. Jadi dapat kita tanda ini. Kalau 13, ini kan ditambah jadi 3, ya, ganjil. Berarti ini negatif jawabannya. Terus ini juga 21 ganjil, negatif. 13 itu jumlahkan jadi 4 genap. 23 itu ditambahkan jadi 5 ganjil, berarti negatif. Yang ini 22 berarti positif. Ini 31 positif. 32 berarti ganjil, ya, berarti negatif. 33 6 berarti dia positif. Nah, jadi kita tulis saja untuk sesuatu ini positif, ini negatif, ini positif. Nah, untuk K12 berarti yang dicoret itu adalah baris 1 kolom 2. Nanti yang nggak dicoret itu angka-angkanya diletakkan di sini. Nah, ini determinan di sini, ya.
Yang tanda garis ini, garis 3 ini adalah determinan. Terus kita kalikan 4 dengan 4, 16 dikurang 7 kali 5, 35. Jadi negatif ternyata. Positif atau negatif? Ya tetap negatif. Negatif 19. Juga yang ini ke faktor 1, 2 ini ya kan? Berarti 3 kali 4, 12 dikurang 7 kali 5, 35. Nah, dia negatif 23 itu jawabannya. Ketemu dengan negatif dia jadi positif. Terus lagi ini negatif nih kan. 3 kali 2 4. 12. 3 kali 4 itu 12. 5 kali 5 itu 25. Jadi negatif 25 ya kan. Nah, dikurangkan ternyata jawabannya negatif 13. Karena ketemu depannya ada tanda negatif dia jadi positif. Seterusnya lah sampai itu K33. Setelah itu kita tuliskan matriks dari kofaktornya. Nah, kita tulis saja K11, K12, K13, K21, K22, K23, terus K31, K32, K33 gitu. Nah, matriks kofaktor ini dipakai untuk apa? Untuk mencari adjoin. Untuk mencari adjoin K tadi. Adjoin A tadi. Dimana adjoin A itu adalah kofaktor transpose. Ngerti maksud kofaktor transpose? Berarti nih barisnya kofaktor dijadikan kolom. Nah, di sini kita tulis K11 berarti ini min 19, K12 nya 23, K13 nya min 5, terus K21 13, K22 min 9, K23 nya min 5, kemudian K31 1, K32 nya min 13, K33 nya 7. Nah, ini kan baris nih, baris 1, kita jadikan dia ke kolom 1 posisinya. Jadi min 19, 23, min 5 jadi kolom 1. Nah, gitu. Terus yang baris 2 jadikan kolom 2. Jadi 13, min 9, min 5. Kemudian ini baris 3. Jadikan kolom 3. Jadi 1, min 13, 7 gitu. Ini baru adjoin ya. Ini baru adjoin. Kan kita mau tujuannya mau cari itu A inverse kan. Jadi A inverse-nya adalah 1 per determinan A dikali adjoin A. Tadi determinan A-nya sudah didapatkan. Ini dia, sudah didapatkan min 32. Jadi inilah A inverse-nya nih. Ini A inverse-nya. Nah, setelah dikalikan ke dalam adjoin dapatlah jawabannya ini. Lalu dikalikan dengan matriks B, di mana matriks B itu tadi adalah matriks harga. Setelah dikalikan, konsepnya adalah baris kali kolom, maka dapatnya ini 400.000 itu sebagai X-nya, 60.000 itu sebagai Y-nya, 50.000 sebagai Z-nya. Nah, ini kan matriks X itu kan mewakili dari matriks ini tadi kan X, Y, Z. Dan dengan demikian kita dapat kesimpulan bahwasanya biaya sewanya itu tiap malamnya 400.000, biaya transportasinya 60.000 dan biaya makannya itu 50.000. Sama kan dengan cara determinan tadi yang di awal dan di soal nomor 1 sama ya. Mana yang mudah? Kira-kira dengan cara determinan atau cara kofaktor gini, ekspansi baris atau ekspansi kolom, atau istilah lainnya adalah metode inverse untuk ordo 3x3. Mana yang mudah? Determinan atau itu inverse? Nah, jawabannya ada di kalian masing-masing ya. Oke, lanjut ke materi yang terakhir terkait dengan sifat-sifat inverse matrix. Jadi di sini sudah kelihatan ada matriks A 2 min 3 1 min 2. Dicari determinannya, berarti dikali silang ya. Ini berarti DU-nya min 4 dikurang DS-nya min 3. Jadinya positif 3
Jadi min 4 tambah 3 itu min 1. Kemudian cari A inverse-nya. Berarti 1 per det A dikali A join A, dimana untuk A join order 2 kali 2 itu di row utamanya dari soal itu ditukar posisinya jadi min 2 ya kan. Sedangkan min 3 1 di diagonal samping dikalikan min 1, jadi positif 3 dan min 1 seperti ini. Terus karena di luarnya itu ada min, berarti min dikalikan ke dalam semuanya, ke dalam angka-angka ini. Jadi dia positif 2, negatif 3, positif 1 dan negatif 2. Ini untuk A inverse-nya. Terus kalau hasil A inverse-nya itu diinverskan lagi, berarti kan kita cari lagi nih determinannya nih, determinan dari ini. 2 kali min 2 berapa? Min 4 dikurang dengan min 3 kali 1 min 3. Kan jawabannya min 1 juga ya. Min 1 juga ini dia. Terus kali adjoinnya. Adjoin itu kan ditukar lagi nih di diagonal utamanya. Min 2 2. Itu adjoinnya dikalikan min lagi 3 min 1. Nah, dikalikan dengan min 1 di sini. Nah, jadinya positif 2, 3, 1 min 2. Jadi balik lagi ke soal asal kan? Nah, jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya ini. A inverse diinverskan lagi jadi A. Masih ingat kan kalau konsep aljabar biasa, kalau A pangkat min 1 dipangkatkan min 1, ini kan pangkatnya dikali. Min 1 kali min 1 jadi positif, jadi A positif 1. Nah kan kalau pangkat 1 kan nggak pernah ditulis, langsung aja ditulis jadi A gitu. Jadi ini kesimpulannya ya. A inverse diinverskan lagi jadinya hasilnya A. Lanjut. Perhatikan pertanyaan, apakah A kali B diinverskan itu hasilnya B inverse kali A inverse? Nah, kita lihat di sini. Misalkan ada matriks A dan matriks B. Matriks A-nya 2 min 3 1 min 2, matriks B-nya min 2 3 min 1 0. Nah, masing-masing kita cari nih determinan A dapat min 1, determinan B dapatnya 3. Lalu cari A inverse, dapatnya ini 2 min 3 1 min 2, udah tahu ya rumusnya ini. Terus B inverse lagi, hasilnya ini. Caranya yang ini ya caranya. Nah, sekarang kita lihat. Ya, kita lihat. Kalau A dikali B itu hasilnya apa? Nah, A kali B cari juga ya. A kali B itu cari, baru diinverskan. Apakah akan sama dengan B inverse dikali A inverse? Ini kan kita udah dapat nih B inverse-nya dan A inverse-nya. Kalau kita kali hasilnya sama nggak dengan A kali B? A kali B inverse. Nah, setelah dikalikan A dengan B dapatnya jawabannya ini. Tentu kan kalau mau cari AB inverse kan kita harus cari determinan AB kan. Nah, dapatnya dari perkalian AB tadi. Jadi ini min 1 kali 3, min 3 dikurang 6 kali 0, 0. Jadi min 3 kalau 0 tetap min 3. Jadi determinan AB-nya itu min 3 nih dia. Jadi 1 per det AB. 1 per min 3 kali A join AB. Kalau A join tadi gimana? B yang utama ditukar, diagonal samping dikali min. Jadi 3 min 1 di sininya min 6, 0. Lalu min sepertiganya ini kalikan ke dalam. Jadi jawabannya itu min 1 ya, min 1 2 0 dan positif 1 per 3. Apakah jawabannya tadi itu terbukti sama? Kita lihat. AB diinverskan tadi jawabannya min 1 2 0 1 per 3. Kalau B inverse dikali A inverse hasilnya apa ya tadi? 0 min 1 1/3. Nah, kita lihat. Nah, ini dia. Nih. Ini nih. Ini B inverse A inverse. Ini B inverse tadi yang di depan. Kalikan dengan A inverse, dapat jawabannya ini. Kita lihat angka-angkanya cocok ya. Ini 1 min 1 22 00 1/3 dengan 1/3. Oke. Jadi dia ternyata sama. Jadi diingat A kali B di inverse itu dibalikkan aja jadinya
B inverse dikali A inverse itu. Paham ya? Paham. Jadi dapat disimpulkan apa? Dapat disimpulkan bahwa misalkan misalkan matriks A dan B berordo n kali n nih dengan n anggota natural atau bilangan asli, determinan A nya tidak sama dengan 0, determinan B nya juga nggak sama dengan 0, berarti dia punya inverse gitu. Jadi A inverse dan B inverse itu kalau dikalikan ya jadi seperti ini. Jadi ingat urutannya, kalau A dikali B inverse itu jadinya B inverse kali A inverse, dibalik tulisannya. Berarti kalau ada soal B dikali A di inverse tinggal dibalik juga. Berarti dari A inverse dikali B inverse, paham kan? Paham. Dah. Nah, demikianlah pembahasan soal kita hari ini. Semoga bermanfaat, mudah-mudahan dapat menambah wawasan kalian ya, membuat kalian menjadi tahu sampai di mana batas kemampuan kalian dalam memahami materi pelajaran Ibu ya di matematika wajib kelas 11 IPA untuk materi matriks KD 3.4 dan 4.4. Nah, mudah-mudahan dari materi yang kita bahas hari ini kalian jadi semakin semangat ya, semangat mengulang pelajaran, dan mudah-mudahan jerih payah kalian belajar dengan maksimal itu akan memberikan hasil yang manis ya, akan membuahkan hasil yang manis, yaitu mendapatkan nilai ulangan yang maksimal. Dan yang paling penting, mudah-mudahan nilai itu berkah karena itu murni dari hasil kemampuan kalian sendiri. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi Ibu ya di kolom komentar atau bisa juga di grup Telegram kita ya. Sekian, terima lebih dan kurang dari Ibu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.